Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas analisis sekuritas dan portofolio. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Anggota yang pertama ada Maria Vanina, yang kedua Yusril Said, yang ketiga Laila, dan yang keempat Restu Subakti. Sebelum masuk perhitungan, saya akan menjelaskan untuk data saham diperoleh dari dua perusahaan, yaitu Enseval dengan kode FPMT dan dari Avaria dengan kode DVAA. Data yang diambil selama 3 tahun periode mulai tahun 2019 sampai 2021. Perhitungan metode aritmatika dan geometri akan dijelaskan oleh Laila. Pada bagian kedua, ada perhitungan portofolio saham akan dijelaskan oleh Yusril. Terakhir, untuk evaluasi akan dijelaskan oleh Vanina. Saham merupakan salah satu instrumen keuangan jangka panjang yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Selembar kertas yang berisi mengenai bukti kepemilikan atas perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut merupakan wujud dari saham. Posisi pemerintah dan penawaran atas saham yang ada di pasar modal Indonesia membuat saham memiliki harga untuk diperjualbelikan. Semakin tinggi tingkat permintaan dan penawaran terhadap lembaran saham, maka harga saham pun akan tinggi, dan juga sebaliknya. Return aritmatika. Definisi aritmatika ada 3. 1. Keuntungan yang diperoleh investor dari dana yang ditanamkan pada suatu investasi. Kedua, salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi. 3. Imbalan atas keberanian investor dalam menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Komponen utama return investasi. Yield. Komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Capital gain atau loss. Komponen return yang merupakan kenaikan harga suatu surat berharga yang bisa memberikan keuntungan bagi investor. Jadi capital gain plus yield sama dengan return. Jenis return imbalan investasi. Aktual return yang diharapkan, return yang diperoleh secara historis. Return yang telah terjadi, return aktual yang dihitung berdasarkan data historis. Return historis ini digunakan sebagai dasar penetapan return ekspektasi dan resiko di masa datang. Return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa mendatang, berbeda dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi. Return yang dipersyaratkan. Return realisasi yang bersifat sudah terjadi. Return yang dipersyaratkan. Return yang diperoleh secara historis ialah tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Masalah dihadapi pembuatan keputusan. Risiko itu ada jika membuat keputusan maupun menganalisis kemungkinan yang berhubungan dengan berbagai variasi hasil yang akan diterima selama investasi, sehingga dapat disusun distribusi probabilitasnya. Ketidakpastian ada jika pembuatan keputusan tidak memiliki data yang bisa dikembangkan untuk menyusun suatu distribusi probabilitas, sehingga harus membuat dugaan-dugaan untuk menyusunnya.
Definisi resiko ada 3. Yang pertama, kemungkinan perbedaan pendapat kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Yang kedua, semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Ketiga, prospek suatu hasil yang tidak disukai atau operasional sebagai definisi standar. Saya akan menjelaskan tentang analisa sekuritas portofolio untuk perusahaan Enseval Putra Vega Trading terbuka. Untuk perhitungan return aritmatika ini, untuk dalam return, min 0,119 itu dihasilkan dari perhitungan awal tahun dikurang akhir tahun dibagi awal akhir tahun. Jadi jumlahnya min 0,119 dan seterusnya, dan total return aritmatikanya diperjumlahkan dengan rumus sum jumlah keseluruhan dari C6 sampai C41 hasilnya 0,399. Untuk return geometrinya, return ditambah 1 sama dengan dari perhitungan return aritmatika min 0,119 ditambah 1 hasilnya 0,881. Untuk perhitungan resiko aritmatikanya, expected return itu dari perhitungan slope SD46. Jadi hasil 0,011. Return dikurang expected return min 0,130 dihasilkan dari perhitungan C6 dikurang E6. C6 itu min 0,119 dikurang E6 0,011. Jadi hasilnya min 0,130. Rumus return dikurang expert tutup buka kurang R tambah R dari perhitungan ini buka tutup R kuadrat 2 hasilnya 0,017. Dari perhitungan F6 itu dihasil dari min 0,130 akar kuadrat 2. Jadi hasilnya 0,017. Dan seterusnya seperti itu. Dan untuk resiko geometrinya, expected return-nya 0,007 didapatkan dari perhitungan return dikurang expected return min 0,126 itu dari perhitungan C6. C6 min 0,119 dikurang H6 itu 0,007 hasilnya min 0,126. Untuk perhitungan return dikurang expected return akar kuadrat 2, 0,106 ini dihasilkan dari perhitungan I6 akar kuadrat 2, jadi hasilnya 0,016 dan seterusnya seperti itu. Untuk perhitungan aritmatika perusahaan dari daerah variabel laboratorium terbuka adalah untuk dalam perhitungan return-nya, return itu dari perhitungan awal tahun dikurang akhir tahun dibagi akhir tahun, jadi hasilnya 0,0057. Untuk return geometrinya, return ditambah 1 dari perhitungan 0,057 ditambah 1 jadinya 1,057. Untuk resiko aritmatikanya, expected return itu 0,011. Untuk return dikurang expected return 0,046 ini dari perhitungan 0,0
0,057 dikurang 0,011, jadi hasilnya 0,046. Untuk retun dikurang expect retun akar kuadrat 0,002 ini dari perhitungan 0,046 akar kuadrat 2, jadi hasilnya 0,002. Untuk resiko geometrinya, expect retun ini didapatkan dari 0,010 retun dikurang expect retun 0,047 dihasilkan dari perhitungan 0,057 dikurang 0,010, jadi hasil 0,047. Retun dikurang expect retun akar kuadrat 2 0,2002 dari perhitungan 0,047 akar 2. Jadi hasilnya 0,002. Dan untuk total keseluruhannya, untuk retun aritmatikanya 0,339. Total retun geometrinya 1,286. Untuk perhitungan expect retun kurang expect retun akar kuadrat 2 0,296, dan untuk resiko geometri dalam perhitungan retun kurang expect retun akar kuadrat 0,297. Dan untuk total retun aritmatika di perusahaan daerah Avaria ini 0,388. Untuk retun geometrinya 1,418. Untuk resiko aritmatikanya totalnya 0,078, dan untuk resiko geometrinya 0,078. Untuk retun aritmatika dalam expert retun per bulannya 0,011 itu dari 0,399 dibagi 36 hasilnya 0,011 dan dipersenkan menjadi 1,11%. Dan expect retun per tahunnya dari cara rumus 1 ditambah 1,286 tutup kurung akar kuadrat 12 dikurang 1 jadinya 0,141 dan dipersenkan menjadi 14,15%. Dan untuk retun geometrinya expect retun per bulannya 0,007 ini didapatkan dari perhitungan 1286 akar kuadrat 1/36 dikurang 1 hasilnya 0,07 dan dipersenkan menjadi 0,70%. Expect retun per tahunnya 0,087 ini dalam perhitungan 1 ditambah 0,7 akar kuadrat 12 kurang 1 jadi hasilnya 0,87 dan dipersenkan menjadi 8,74%. Untuk resiko aritmatika per bulannya 0,985 dihasilkan dari Eskerita Sekerita 0,296 dibagi 36 dikurang 1 hasilnya 0,985 dipersenkan menjadi 98,49%. Resiko per tahunnya 0,985 dikali 12 akar 0,5 hasilnya min 3,412 dipersenkan menjadi min 341,17%.
Dan untuk resiko geometrinya, resiko per bulannya, Eskerita buka kurung 0,297 dibagi 36 dikurang 1 hasilnya min 0,985 diperkirakan menjadi min 98,49%. Dan untuk resiko per tahunnya min 3,412 dihasilkan dari min 0,985 dikali 12 akar kuadrat 0,5 hasilnya min 3,125 diperkirakan menjadi 341,17%. Dan untuk histori awalnya atau expert ditambah expert return-nya untuk perbandingan aritmetikanya. Untuk perbandingan aritmetika dengan geometri itu untuk aritmetikanya 2397 dan sedangkan untuk geometrinya 2283. Untuk perhitungan return aritmetika di perusahaan daerah varia untuk expert return per bulannya 0,011 ini didapatkan dari 0,388 dibagi 36 jadi hasilnya 0,11 dan diperkirakan menjadi 1,8%. Untuk expert return per tahunnya dengan cara 1 ditambah 0,011 akar kuadrat 12 dikurang 1 hasilnya 0,137 dan diperkirakan menjadi 13,74%. Untuk return geometrinya, expert return per bulannya 0,010 dihasilkan dari perhitungan 1,418 akar kuadrat 1 dibagi 36 kurang 1 jadi 0,010 diperkirakan menjadi 0,97%. Untuk expert return per tahunnya dengan cara perhitungan 1 ditambah 0,010 tutup kurung akar kuadrat 12 kurang 1 hasilnya 0,123 diperkirakan menjadi 12,33%. Dan untuk resiko aritmetikanya, resiko per bulannya min 0,992 itu dihasilkan dari perhitungan Eskerita dijumlahkan 0,078 dibagi 36 kurang 1 jadinya 0,992 diperkirakan menjadi 99,23%. Untuk resiko per tahunnya min 3,437 ini dihasilkan dari min 0,992 dikali 12 akar kuadrat 0,5. Jadi hasilnya min 3,437 dan diperkirakan menjadi min 343,73%. Untuk resiko geometrinya, resiko per bulannya dari perhitungan Eskerita script 0078 dibagi 36 kurang 1 hasilnya min 0,992 diperkirakan menjadi min 99,23%. Risiko per tahunnya min 3,437 dan untuk diperkirakan menjadi min 343,73% dan perbandingan aritmetika dengan geometri ini 14% dan 12% dari perhitungan expert return-nya dari perhitungan dari aritmetika 2207 dengan geometri 2179. Jadi perbandingannya antara aritmetika dan geometri itu 14% dan dengan 12%. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa portofolio dari dua perusahaan yaitu Ensemble dan Daria Varia. Kemudian hasil dari return APMT yaitu minus 0,119 adalah hasil dari B4 kurang B3 bagi B1 hasilnya minus 0,119. Kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan dari
perhitungan dari return DVLA yaitu 0,057 adalah hasil dari C4 kurang C3 bagi C3. Selanjutnya ada perhitungan untuk portofolio adalah minus 0,31. Itu adalah hasil dari D4 kali D1 tambah E4 kali E1. Hasilnya adalah minus 0,031. Itu adalah perhitungan dari hasil portofolio. Selanjutnya untuk perhitungan 1 tambah R per 1 yaitu 0,88 yaitu hasil dari D4 kurang 1. Hasilnya 0,881. Selanjutnya 1 ditambah R per 2 yaitu 1,057 yaitu hasil dari E4 kurang 1. Kemudian portofolionya yaitu 0,50 yaitu hasil dari 14 kali H1 tambah I4 tambah I1. Selanjutnya ada perhitungan, kemudian diakumulasikan atau dijumlahkan menjadi 1,417. Selanjutnya ada perhitungan return per bulan dan per tahunnya. Untuk per bulannya ada 0,029 yaitu hasil dari J40 kuadrat dalam kurung 1 bagi 12 tutup kurung kurang 1. Kemudian dibulatkan menjadi 2,95%. Untuk return per tahunnya ada 0,41 adalah hasil dari 1 tambah 14 kuadrat 2 kurang 1 dan dibulatkan menjadi 41,67%. Kemudian selanjutnya untuk perhitungan resiko portofolio, yang pertama adalah untuk returnnya itu adalah hasil dari F4 yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ada 0,079 adalah hasil dari yaitu X returnnya, yaitu hasilnya adalah 0,029. Kemudian selanjutnya ada return X kali dalam kurung R yaitu minus 0,061 adalah hasil dari L4 kurang M4. Kemudian selanjutnya ada perhitungan yaitu R kurang E dalam kurung R kuadrat adalah 0,004. Itu adalah hasil dari N4 kuadrat. Selanjutnya kemudian semua data di atas diakumulasikan atau dijumlahkan menjadi 0,101. Dan selanjutnya ada risiko portofolio per bulan ada 0,054 adalah hasil dari penjumlahan di atas. Kemudian selanjutnya dibulatkan, perhitungan itu dibulatkan menjadi 5,37%. Selanjutnya ada risiko per tahunnya atau risiko saham per tahunnya ada 0,166 yaitu hasil dari N43 kali
kali 12 kuadrat 0,5 dan dibulatkan menjadi 16,61. Selanjutnya, menentukan evaluasi portofolio. Data diambil dari Ensevel dan dari Avaria, beserta nilai IHSG sebagai risk market dan Nielsen sebagai risk premia selama 3 tahun. Langkah pertama, untuk menentukan nilai return IHSG, rumus return sama dengan B3 dibagi B2 dikurang 1, maka 0,055 dan seterusnya. Lanjut, return portofolio 1 diambil dari Ensevel sama dengan D3 dibagi D2 dikurang 1, hasilnya minus 0,119. Selanjutnya, return portofolio 2 diambil dari Avaria sama dengan E3 dibagi E2 dikurang 1, maka 0,057 dan seterusnya. Setelah itu, nilai masing-masing return akan ditambahkan 1. Misal, return IHSG ditambah 1 sama dengan 0,055 ditambah 1 menjadi 1,055, sehingga didapatkan totalnya sebesar 1,062. Untuk return portofolio satunya didapatkan sebesar 1,286. Untuk return portofolio 2-nya sebesar 1,418. Expected return bulan. Rumus return IHSG kuadrat 1 per N dikurang 1 sama dengan I39 kuadrat 1 per 12 dikurang 1 sama dengan 0,005 dipersenkan menjadi 0,51. Return portofolio 1 sebesar 0,021 dipersenkan menjadi 2,12. Expected return bulan untuk portofolio 2-nya sebesar 0,030. Dipersenkan menjadi 2,95. Expected return tahun. Rumus 1 ditambah return bulan pangkat 12 kurang 1 sama dengan 1 ditambah I41 kuadrat 12 dikurang 1, hasilnya 0,062. Jika dipersenkan
menjadi 6,25%. Untuk aspek return tahun portofolio 1 sebesar 0,286 dari 1 ditambah J41 kuadrat 12 dikurang 1. Jika dipersenkan menjadi 28,57. Selanjutnya, expected return tahun untuk portofolio 2-nya sebesar sama dengan 1 ditambah K41 kuadrat 12 dikurang 1 sama dengan 0,418 dipersenkan menjadi 41,75%. Lanjut, untuk mencari nilai return EPMT. Untuk mencari nilai return menggunakan rumus Geo-min. Lalu cari nilai geometri return sahamnya. Sama dengan Geo-min dari J3 sampai J38 dikurang 1. Hasilnya 0,70%. Return IHSG menggunakan Geo-min juga, lalu ambil datanya IHSG sama dengan Geo-min I3 sampai I38 dikurang 1, didapatkan hasilnya 0,17%. Untuk risk-free diambil data yield sun dari bulan Januari sampai Desember, kemudian dibagi 100, maka 6,94%. Untuk beta, rumusnya slope antara return portofolio 1 dan IHSG atau risk market, maka didapatkan minus 42,49%. Standar deviasi bulanan datanya diambil dari return IHSG dari Januari sampai Desember, maka didapatkan sebesar 9,07%. Tingkat resiko atau unrisk rumusnya F55 dikali 12 pangkat 0,5, hasilnya 31,41%. Standar deviasi bulanan IHSG, rumus steady F3 sampai F38 atau IHSG, maka 4,81%. Unrisk IHSG sama dengan standar deviasi bulanan IHSG dikali 12
pangkat 0,5. Lalu untuk evaluasi pertama, kita menggunakan SHAP. Rumus SHAP sama dengan return dikurang risk free dibagi resiko bulanan sama dengan minus 19,87%. Tenor rumus return dikurang risk free dibagi beta sama dengan 14,69%. Selanjutnya, sebelum mencari indeks Jensen, harus mencari nilai return SML-nya terlebih dahulu. Rumus return SML PMT sama dengan risk free ditambah beta dikali return IHSG dikurang risk free, maka 9,82%. Untuk alpha SML rumus sama dengan return saham kurang return SML sama dengan minus 9,12%. Untuk return CML rumusnya TSP ditambah Hendrix dibagi Hendrix IHSG dikali return IHSG dikurang risk free, maka hasilnya minus 5,82%. Untuk alpha CML rumus sama dengan return CML dikurang return PMT sama dengan 6,52%. Selanjutnya mencari return DPLA. Rumusnya sama menggunakan Gomin. Lalu mencari nilai geometri return sahamnya. Jadi hasilnya 0,97%. Return IHSG Gomin I3 sampai I38 dikurang 1 sama dengan 0,17%. Risk free menggunakan average C3 sampai C38 dibagi dengan 100, hasilnya 6,94%. Untuk beta menggunakan slope antara return portofolio 1 dan IHSG, maka hasilnya 12,64%. Untuk standar deviasi bulanan DVLA rumusnya STDF H3 sampai H38
Matriks DVLA sama dengan STDF bulanan dikali 12 pangkat 0,5. STDF bulanan IHSG rumus STDF F3 sampai F38. Matriks IHSG sama dengan STDF bulanan IHSG dikali 12 pangkat 0,5. Selanjutnya melakukan evaluasi SIOP. SIOP DVLA sama dengan nilai return saham dikurang risk-free dibagi risiko saham. Untuk renal sama dengan nilai return saham dikurang risk-free dibagi beta, maka minus 47,19%. Selanjutnya, sebelum mencari indeks Jason, kita harus mencari nih return SML nya terlebih dahulu. Return SML rumusnya risk-free ditambah beta dikali return IHSG dikurang risk-free. Apa SML rumusnya return SML dikurang return GVLA.